Halo semuanya, nama saya Kezia Auredelva, saya dari kelas 12J SMA Negeri 1 Batam. Saya di sini akan mengerjakan salah satu tugas yang ada di mata pelajaran sosiologi, yaitu yang ada di fase aksi nyata. Jadi tanpa perlu basa-basi, kita mulai saja ya. Nah, kita mulai saja ya di fase pertama, itu ada di fase mulai dari diri. Nah, materi pertama pada semester 2 mata pelajaran sosiologi ini itu tentang pemberdayaan komunitas lokal. Namun karena kita mengikuti yang namanya perkembangan zaman, jadi kita ubah menjadi pemberdayaan komunitas digital. Nah, jadi tuh pada permulaan kita tuh diberi beberapa kelompok dulu. Nah, kita tuh baru pada pertemuan pertama itu kita diberikan penjelasan apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Nah, terus kami dibagi di dalam kelompok itu kami dibagi juga peran-peran, ada yang pedagang, ada yang jadi pembeli, ada yang jadi afiliator, ada yang jadi jasa kurir, jasa keuangan, dan juga dan itu saja. Jadi kayak cuma ada 5. Terus nah kebetulan di sini saya mendapatkan peran sebagai pedagang. Nah, jadi saya dan kami juga diberikan tugas, yaitu untuk membuat kartu peran berisikan nama kami, terus kelas, dan juga kelas, dan juga tugas dari pengalaman yang diambil dari peran tersebut. Nah, itu untuk di fase pertama. Nah, di fase pertama itu ada di buktinya, itu ada di sini. Nah, selanjutnya itu ada di fase eksplorasi konsep. Nah, di fase eksplorasi konsep ini tuh kami baru saja diberikan arahan yang sebenarnya. Jadi ternyata di penugasan fase kami sebelumnya itu terjadi kesalahpahaman dalam penugasannya. Jadi di sini kami baru saja diberikan arahan untuk memperbaiki kembali kartu peran kami, dan juga di eksplorasi konsep ini kami diberikan tugas, yaitu sebuah video yang bersama teman sebangku. Dan teman sebangku saya itu ada Faza Fauzia. Nah, di sini kami diberikan tugas untuk mengkritik kartu perannya masing-masing. Jadi saya akan memberikan kritikan terhadap kartu perannya di si Faza Fauzia ini. Dan juga untuk permasalahan dalam pembuatan video ini itu karena kami membuat videonya di jam sekolahnya. Jadi seperti di video sama pembuatan video itu kami sangat kesulitan di bagian audio dan juga penguploadan, karena ternyata pada waktu itu sinyal itu di lokasi tersebut sangat buruk. Jadi saya memiliki keluhan terhadap penguploadan video dan juga pembuatan videonya. Dan solusinya saya mengupload linknya terlebih dahulu, link drive-nya, kemudian saya baru mengupload videonya tuh di saat saya sudah baru di tempat saya mendapatkan sinyal. Dan hasilnya untung saja saya tetap bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, selanjutnya itu ada di fase refleksi terbimbing. Nah, di fase refleksi terbimbing ini kami hanya diberikan beberapa soal, dan kami hanya perlu menjawab beberapa dari soal-soal tersebut. Nah, di beberapa soal ini tuh terkait tentang berupa menceritakan kembali apa saja kritikan yang kita berikan ke mereka, apa saja kritikan yang dia berikan kepada kami, dan bagaimana tanggapan kita terhadap kritikan tersebut, dan bagaimana kita mengevaluasi dari kritikan tersebut, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk di sini tuh kesalahan kami ternyata ada pada bagian kritikannya. Nah, jadi ternyata yang diminta kritikannya itu berupa dari isi dari kartu peran, bukan hanya sekedar dari bentuk kartu peran, tapi isinya dari kartu peran itu yang kita berikan kritikan. Jadi kami mengulang kembali kesalahan pahaman dari tugas-tugas sebelumnya. Jadi kami mengulang kembali apa saja kritikan yang kami berikan, yang mungkin kalau dilihat kembali itu kritikan dari video dengan kritikan yang saya berikan yang saya jawab di soal ini itu sedikit berbeda, karena ternyata kritikan sebelumnya itu terjadi kesalahan atau ternyata tidak sesuai dengan apa yang diminta. Nah, selanjutnya itu ada di ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi itu kami diminta untuk kembali ke kelompok masing-masing. Nah, di sini tuh kami diberikan arahan untuk membuat akun online Shopee-nya. Nah, di sini kami memutuskan untuk menggunakan aplikasi Shopee. Nah, karena di sini saya berperan sebagai pedagang, jadi saya menyiapkan HP saya dan juga identitas diri saya. Nah, saya di sini membuatnya akunnya seperti kalian bisa lihat dari videonya. Nah, kendala kami di sini itu ada di nomor HP, karena nomor HP saya ternyata sudah terdaftar di akun online Shopee yang lainnya. Dan solusi yang kami mendapatkan itu adalah kami menggunakan satu persatu nomor HP kami. Jadi yang hasilnya kami mendapatkan salah satu nomor HP teman saya. Nah, yang kedua itu ada di jasa pengiriman. Ternyata di jasa pengiriman itu ada beberapa fitur yang tidak bisa kami gunakan, dan di sini saya mendapatkan penyebabnya itu ternyata karena alamat di tempat kami itu tidak terdaftar atau tidak ada datanya. Jadi solusi yang kami dapatkan itu adalah kami menggunakan jasa pengiriman yang bisa kami gunakan yang ada di dekat lokasi kami saja. Jadi hasilnya kami akhirnya bisa menggunakan jasa pengiriman. Nah, selanjutnya itu ada di fase demonstrasi kontekstual. Nah, di fase ini kami mulai melakukan kegiatan sesuai apa yang ada di proyek kami. Kami melakukan kegiatan sesuai dengan peran-peran yang kami dapatkan. Nah, di sini pelajaran yang bisa saya petik itu adalah bahwa yang materi kami dengan proyek ini tuh sangat berkaitan erat. Dalam kedua konteks itu, peran yang kami lakukan ini itu saling bergantungan dan juga bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Nah, untuk melalui simulasi peran, kami memahami bahwa teknologi bisa dijadikan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui kolaborasi dan juga partisipasi yang aktif. Nah, yang saya anggap sebagai kegagalan di kelompok kami ialah bahwa kami memiliki salah satu anggota yang kurang partisipasi dengan kami, walaupun kami sudah menegur dan juga memberikan dia arahan, tetapi dia tidak memberikan sebuah respon terhadap kami. Jadi saya menganggap itu sebagai sebuah kegagalan yang ada di kelompok kami. Nah, selanjutnya itu ada di fase elaborasi pemahaman. Dan di fase ini tuh kami diminta untuk mengumpulkan link drive berupa video-video atau foto-foto dokumentasi kami dalam selama melakukan project sesuai dengan peran-peran kami. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan seperti bagaimana pengalaman selama melakukan project, bagaimana cerita dari sisi peranmu, apa kendalanya, bagaimana solusinya, dan juga apa hasilnya, dan juga siapa yang paling berperan besar di kelompokmu. Saya di sini menjawab pertanyaannya dengan jujur, dengan sesuai apa yang saya alami, dan di sini saya juga dapat mendapatkan pelajaran untuk mengevaluasi diri saya sebagai bagaimana saya melakukan pekerjaan kelompok dan juga project, dan saya juga bisa lebih memahami lagi bagaimana proses-proses dari dari melakukan kegiatan project tersebut. Nah, selanjutnya itu ada di fase keterkaitan antar materi. Nah, di fase ini tuh kita cukup diberikan arahan tugas untuk membuat narasi berupa cerita dari fase mulai dari diri sampai elaborasi pemahaman. Nah, di sini tuh kami diminta untuk bercerita bagaimana saja pengalamannya, apa saja peran yang kamu dapatkan, dan apa saja kegiatannya, dan bagaimana kendalanya, apa penyebabnya, dan juga gimana cara mendapatkan solusinya, dan juga bagaimana kita mendapatkan hasilnya itu hasil yang kita dapatkan itu berupa apa. Jadi di sini kita hanya perlu menceritakan kembali ke dalam sebuah narasi apa-apa saja pengalaman yang terjadi selama melakukan project kami dari fase mulai dari diri sampai elaborasi pemahaman terpilih. Dan ini berupa bukti narasi tugas-tugas itu. Nah, selanjutnya tuh ada di fase aksi nyata. Nah, fase aksi nyata ini tuh berupa video, ya video ini. Jadi video ini merupakan tugas saya di fase aksi nyata. Jadi di fase aksi nyata tuh saya diberikan arahan untuk menceritakan kembali dalam sebuah video dan memberikan sebuah bukti-bukti tugasnya dan bukti-bukti prosesnya, dan juga saya diminta untuk menceritakan apa saja yang terjadi selama fase-fase sebelumnya. Oke. Jadi karena sudah selesai fase dari M sampai A yang namanya merdeka, jadi karena saya takut kepanjangan videonya, karena takut kelamaan upload videonya, jadi saya tutup saja video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Saya berterima kasih sudah menonton video saya. Saya harap video ini bisa menjadikan pelajaran untuk bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore semuanya. Bye bye. Selamat siang. Dadah.